Halo, welcome back to Rhapsody YouTube channel. Dalam rangka acara Indonesia Winter Music Festival 2020 bersama saya Ian Setiawan, dan tentunya saya tidak hanya sendiri. Saya ada beberapa narasumber yang akan menemani kalian semuanya, dan langsung saja saya perkenalkan untuk Anda semua yang menonton channel kita hari ini. Yang pertama adalah ada Hubert Andor sebagai founder ataupun juga CEO Rhapsody.com. Halo semuanya. Halo. Sehat. Oke, dan yang kedua kita akan beralih ke Bapak Andi Uja sebagai Trinity College London atau juga TCL Indonesia representatif. Hai Pak. Halo. Ya. Halo, sehat ya? Sehat. Sehat. Dan yang ketiga tentu yang harus perkenalkan kepada kalian semuanya adalah Ibu Peggy Warman dari Hong Kong Youth Performing Arts Festival Indonesia. Halo Ibu. Halo. Cantik banget hari ini. Terima kasih ya, paling cantik nih ya. Iya, paling cantik ya sepertinya ya. Dan yang terakhir adalah ada Firdi Salim sebagai Indonesia Winter Music Festival Board of Jury Representative. Hai. Halo Mas Ian. Sehat ya semuanya. Oke, kita udah kumpul semuanya dan kita akan seru-seru hari ini. Banyak sekali informasi yang pasti kalian akan dapatkan dari kita semuanya. Tapi sebelumnya kita akan ada pertanyaan terlebih dahulu. Pertanyaan pertama adalah, saya persilakan terlebih dahulu untuk Ibu Bukandro. Ceritakan sedikit tentang Indonesia Winter Music Festival 2020 ini seperti apa sih? Jadi Indonesia Winter Music Festival ini sebenarnya adalah acaranya Rhapsody dengan fase event acara online yang kedua di tahun ini sebenarnya. Nah, jadi kita di sini Rhapsody sendiri kan kita udah punya sekitar hampir 500 sekolah musik dan guru musik yang tergabung ya dalam website dan apps-nya kita, ya kan. Jadi kita melihat bahwa tadinya itu kita banyak kerjain kebanyakan piano ya. Nah, kali ini kita udah lihat ternyata banyak sekali guru musik dan sekolah musik yang ada gitar, ada violin, ada vokal, ya kan. Nah, jadi kita memperbanyak lah sebenarnya instrumen-instrumen di dalam acara ini. Dan acara ini sebenarnya kita buat kedua kalinya ya karena kita melihat bahwa di era pandemi ini memang sebenarnya banyak ya anak-anak itu dan termasuk guru-guru ini mereka butuh satu dua acara sebenarnya ya kan untuk mengisi waktu juga ya kan, tapi juga hanya cukup bermanfaat bagi mereka gitu sebenarnya sih. Dan kita juga ajak Trinity College, Pak Andi ya kan, kita juga ajak HKYPAF dari UPB juga gitu. Nah, mereka juga ikutan lah dengan support acara kita ini. Ya kan Pak ya? Sip. Dan sebenarnya ini sudah lama dibicarakan karena kita udah lama juga saling support dengan Rhapsody untuk menciptakan event bukan cuma piano sebenarnya, jadi bisa merambah ke instrumen yang lain. Nah, cuman rupanya hikmah pandemi ini terwujudlah di masa pandemi COVID-19 melalui acara yang online Indonesia Winter Music Festival ini. Dan selanjutnya adalah kalau kita lihat dari kategori-kategori yang ada di WMF ini adalah sekarang tidak cuma hanya lagu saja, tapi kan kita ada beberapa kategori yang lain. Salah satunya adalah ada pop, ada juga Disney, ada juga Christmas, dan juga ada duet. Nah, bagaimana tanggapan Bapak dan Ibu melatar belakangi diadakannya kategori-kategori seperti ini? Mungkin dari Pak Ibu terlebih dahulu. Ya kalau dari kita sih sebenarnya simple ya. Kita kan selalu setiap kali melakukan sesuatu kita selalu dengar lah dari guru, dari sekolah musik itu sebenarnya mereka kasih kita masukan terus-terusan ya kan, Rhapsody kan tentang terutama tentang event dan lebih karena nanti kedepannya ini sebenarnya harusnya seperti apa gitu, karena kan guru dan sekolah musik yang sebenarnya langsung in touch dengan students dan parents juga gitu. Nah sebenarnya memang ada request bahwa kayak kalau misalnya physical melulu nih kan nggak ada variasinya dan mungkin dari anak-anak itu jadi merasa bahwa monoton kan ya. Jadi kita cobalah untuk yang Christmas dan pop ini kita masukin di sini. Ternyata responnya very good ya sebenarnya. Bahkan boleh dibilang dari 400 peserta yang mendaftar ini 400 lebih, itu I think around 40% itu akhirnya adalah ngambil yang pop gitu. Nah mungkin ya kalau menurut saya sih sebenarnya saya juga quite surprise sebenarnya responnya bagus ini sebenarnya ya kan ya. Jadi ya mungkin Pak Firdi kali ya bisa lebih jelasin maksudnya kenapa ya guru-guru malah antusias banget nih ya. Kalau tadinya waktu di zamannya saya semua harus classical gitu. Sekarang kalau guru musik itu wah ini ada pop terus mereka malah antusias gitu. Gimana Pak? Saya juga nggak terlalu Mungkin lebih banyak pilihan. Coba kalau Pak Firdi bagaimana? Oh kalau menurut saya sih dengan adanya pop itu mungkin itu
nggak hanya punya pilihannya lebih banyak. Kalau pengalaman pribadi saya meskipun serius di musik klasik, tapi dari kecil saya ngalamin masa-masa yang saya sebel banget gitu. Belajar piano klasik. Jadi Gitu. pengakuan Pak. Nggak perlu sungkan gitu. Kalau memang karena saya ngalamin sendiri dan mengalami masa-masa yang saya dulu sekali belajar piano klasik. Terus saya coba main lagu pop, video atau apa, cari note sendiri, itu suatu hal yang justru membuat saya bertahan di piano. Dan kalau saya lihat murid-murid sebetulnya termasuk yang anak-anak, mereka tuh juga banyak yang punya keinginan. Mereka suka lagu ini, cuma kadang-kadang mereka ada yang suka, mereka nggak berani aja sama gurunya. Tapi ada juga anak-anak yang outspoken banget, minta diajarin dong nanti boleh ya. Kalau buat saya sih, saya akan lihat itu kira-kira dia sanggup atau enggak. Seandainya notnya ribet, itu anaknya masih belum bisa, saya akan bolehin sih katakan sebagai lagu tambahan. Kita bisa bikin lebih simple arrangementnya. Jadi benefitnya menurut saya itu melengkapi banget dari sisi klasik. Karena misalnya gitu, kalau kita lihat lagu-lagu pop, tangan kirinya itu mereka harus main accompaniment yang seperti ini. Mereka harus menunggu beberapa tahun supaya dapat lagu klasiknya. Mengolah misalnya levelnya seperti itu. Atau kadang-kadang memang tangan kanan hanya main single line melodi aja. Tapi dengan ini harus bagus. Atau kalau mungkinnya udah lebih advance, tentu mereka akan belajar main melodi secara chordal, misalnya di sini dan lain-lain. Ini melengkapi banget. Intinya kan sebenarnya terlepas dari lagunya klasik atau pop, cuma bagaimana mencapai tujuan, misalnya hal-hal yang teknik gitu, basic teknik, skill ya, terus pengolahan sound dan expressionnya gitu. Menurut saya enggak, karena nature-nya itu pop dan ada expectation, enggak seserius musik klasik. Apa sih bedanya musik klasik sama pop? Terutama mainly sih sebetulnya karena ada partiturnya aja. Ada detail yang harus tercapai gitu. Di lagu pop detailnya nggak seperti itu, tapi ada hal-hal lain justru yang nggak tertulis, yang mesti diekspresikan gitu. Dalam hal flow-nya untuk mencapai permainan yang flowing dan enak gitu. Ya saya dulu sampai ini Pak, kayak saya kan main game juga Pak, ya kan. Saya dulu sampai lagu-lagu di FF7 gitu aku main-mainin di piano gitu. Kalau minta sama guru ya nggak mungkin dapat Pak, nggak mungkin dikasih itu sebenarnya. Kadang-kadang juga kalau saya pikir guru dan sekolah musik mungkin mereka harus kejar target ya, misalnya kejar atau ujian. Jadi mau nggak mau harus selesaikan dulu ya program yang ada. Jadi kalau tapi menurut saya sih selalu lebih baik kalau muridnya sendiri yang pinginnya minta dan kita ajarkan, mereka benar-benar mau ngejar sebagaimana susahnya dan dapat benefitnya. Mungkin bisa dianggap sebagai vitamin kali ya. Vitamin bener. Ada kan murid biasanya udah pertemuan berapa atau cuma udahlah gitu kan, anggap aja vitamin gitu ya kan buat mereka. Nah, menurut Ibu Fendi, tanggapannya seperti apa nih dengan kategori yang terbaru yang dilanjutkan gitu? Ya, saya setuju sekali dengan Pak Findi ya, karena saya juga sebagai pengajar, sebagai praktisi saya juga sama Pak, saya dari classical mainstream, tapi I love musical theater kalau aku dari background aku. Jadi aku sempat sekolah di luar, jadi kita ada kesempatan karena di sana di musical programnya itu berjalan dengan sangat baik ya. Music program berjalan dari high school dari Indonesia, tapi menuju ke sana kita berharap dan berdoa. Jadi saya ada kesempatan untuk main keyboard, jadi belajar klasik tapi sempat dipakai ilmu klasiknya untuk bermain keyboard dan piano untuk cover banyak bagian instrumen orkestra instrumen yang nggak ada, dan aku bermain di bawah orkestra pit. Jadi waktu itu saya mengiringi ada band, sebagian grup musical instrumentalis untuk menjadi orang yang bernyanyi dan berdansa di atas teater maksudnya. Tapi pengalaman itu akhirnya sangat melengkapi dan mata aku terbuka
dan bahwa aku tidak selalu harus berlatih di ruangan 4 kali 3 meter dengan satu piano gitu. Dan itu sangat membuat aku meneruskan musik gitu. Ya yang tadinya malah musik ada satu titik ya Pak, kalau kita jadi mulai student itu jadinya passion, jadinya kok jadi sebuah tekanan yang kayaknya aduh, will I make it or not? Will I be a lang-lang? Probably not. Maksudnya everybody has a different destiny, and Tuhan udah kasih gift yang berbeda. Dan saya merasa musical gift tidak selalu harus terbatas dan tercetak, and it has to be a concert pianist or hanya classical yang make it atau sukses. Padahal kita lihat pop music bisa menjadi sebuah industrial music yang baik ya kalau mereka adalah musisi yang tekun, maksudnya rajinnya harus ada, bakatnya harus ada tetap ya Pak ya. Iya. Jadi pop music bukan asal-asal. I think banyak sekali di Indonesia tanggapannya ada classical is the real music, musik yang beneran itu kamu bakal sukses di situ. Kalau kamu milih pop belum tentu kamu bakal berhasil di jalanan. Jadi I think itu konsep dan persepsi yang dibuang bahwa pop music sama dengan pengamen itu dulu setara itu. Oh, Cuman kayaknya sudah bergeser nih. Iya. Sekarang semakin zaman udah Generasi berubah yang ya. sekarang berbeda ya, and then of course internet punya akses ya, mereka tinggal flip, mereka masuk YouTube, wow! Sekarang akses untuk classical juga luar biasa, and akses untuk pop juga luar biasa, dari Spotify, juga free music, and musiknya bagus-bagus kan. tapi guru zaman sekarang memang modern banget lah sebenarnya, Yes, modern. true. I mean like kayak Bukan juga iya, dunia. open banget sekarang gitu. Dulu waktu zaman saya, menurut saya bilang saya bosan ke mama saya, yang ada disabet kalau saya. Betul. Disabet Betul. apanya gitu, diomelin gitu kan. Ya. Ya, yang sekarang kayaknya udah nggak pernah disabet lagi. Gitu. Orang tuanya sendiri juga lebih terbuka sih. Ya. Betul. Iya, betul. Ya juga itu benar-benar. Dan persepsi bahwa pop musiknya berakhir menjadi pengamen misalnya gitu atau main di band seperti biasa, sekarang udah nggak juga. Betul. Jadi musik klasik maupun musik pop dua-duanya bisa mendapatkan standar internasional yang sama Ya. dari Trinity College London. Ya. Jadi persepsi ini buat semua orang tua udah nggak berlaku. Ya. Jadi musik klasik dan pop bisa meraih suatu standar internasional yang sama. Dan oleh sebab itu nggak heran guru-guru juga semakin kreatif, anak-anaknya juga semakin berani, tadi Pak Firly bilang, karena bisa berargumen juga dengan orang tuanya bahwa musik pop ini bisa kok sama, dapat sertifikasi internasional yang sama dengan musik klasik. Karena dulu mungkin hanya musik klasik yang mendapatkan sertifikasi internasional, dan orang tua pasti kepingin kan investasi anaknya belajar tidak sia-sia gitu. Nah, tapi sekarang kita semua sudah punya standar yang sama. Oke, jadi itulah dia yang melatar belakangi bedakan kategori-kategori yang lain selain hanya dengan klasik ya. Iya, Dia ada betul. pop, dan juga Christmas. Hmm. Itu tanggapannya berikan tepuk tangan terlebih dahulu dong. Thank you. Oke, ngomong-ngomong, ini kita makin seru aja. Kita akan menyaksikan terlebih dahulu banyak sekali video penampilan dari para peserta Indonesia Winter Music Festival 2020 disponsori oleh Rhapsody Musical dan juga platform pencarian kegiatan musik dan didukung oleh Trinity College London dan juga Hong Kong Youth Performing Arts Festival dan juga WINPI minuman sehat dan menyenangkan dan juga Chandra Karya pusat belanja branded spring bed sofa dan juga furniture sofa di Indonesia. Sesaat lagi kita akan menyaksikan penampilan dari peserta dengan kategori piano klasik B. Rhapsody adalah sebuah platform pencarian aktivitas musik. Kami bertujuan untuk memudahkan para parents dalam menemukan aktivitas musik bagi anak, terutama kegiatan belajar musik yang spesifikasinya dapat disesuaikan dengan hari, jam, maupun dengan lokasi yang diinginkan. Kami memastikan seluruh guru dan sekolah musik di Rhapsody merupakan pengajar musik yang ahli dan terpercaya.
Halo semuanya, saya Andi dari International Music Exam Center, selaku perwakilan Trinity College London di Indonesia. Melalui video ini, kami hendak menghimbau dan mengajak seluruh orang tua dan juga guru musik di seluruh Indonesia untuk terus mengevaluasi dan mengapresiasi setiap progres pendidikan musik bagi anak-anak kita. Salah satu caranya adalah dengan mengikut sertakan mereka pada ujian internasional musik yang diadakan oleh Trinity College London secara digital. Dan ujian ini tersedia bagi untuk instrumen klasik maupun instrumen pop. Segera konfirmasikan pendaftaran Anda melalui tim IMEC untuk pendaftaran semester pertama tahun 2021 mendatang. All the best buat kita semua, sampai jumpa.
everyone. My name is Alexa and I am 5 years old. Now let's play piano. Start the wheel in the grass and let the animal again and play piano. Hello, my name is Faiza. I want to playing Apple Pie Waltz.
Halo, nama saya Fania. Saya dari kota Semarang. Saya akan memainkan lagu The Three Dogs.
Hello, my name is Vanessa and playing progress. Please enjoy!
baiklah Bapak dan Ibu, barusan kita sudah menyaksikan penampilan dari para peserta kita. Boleh tepuk tangan terlebih dahulu, banyak sekali videonya. Nah, kita sudah menyaksikan penampilannya dan sekarang kita akan lanjutkan lagi berbincang-bincang terlebih dahulu. Karena ini makin banyak hal-hal seru tentunya yang mungkin bisa para penonton bisa lihat langsung ya, seperti apa. Nah, untuk selanjutnya adalah saya penasaran sih. Apa yang membedakan dengan festival online ataupun juga festival offline? Menurut tanggapannya dari Bapak Yubel? Sebenarnya kalau dibilang beda online dan offline tuh boleh dibilang beda jauh ya. Beda jauh. Kenapa? Karena tadinya kita terutama mungkin kalau Pak Firdy kan judge-nya ya, jurinya gitu. Tadinya kita nilai offline, apalagi kita menilai langsung on the spot. Ini sekarang kita menilai dari rekamannya dulu. Belum lagi kalau misalkan namanya live on spot itu kan sebenarnya kan berarti benar-benar ini tertekan, habis itu sekali main tak selesai nih. Itu dari sisi pesertanya gitu. Kalau video kan kita pasti akan seek for perfection kan ya. Kita akan cari yang perfect, yang paling bagus. So it will require a lot of take and retake gitu. Cuman kalau dari saya sih sebenarnya kalau sisi organizer kita juga struggle juga sebenarnya beberapa hal ya kan, karena ini juga cukup baru buat kita. Segala sesuatu yang tadinya bisa let's say sehari selesai, ini sekarang nggak bisa sehari selesai semuanya. Belum lagi kalau misalnya permasalahan kayak misalkan logistik lah untuk piala segala kayak gitu-gitu, itu semua jadi different issue lagi sebenarnya. Tadinya banyak isu yang nggak, ibaratnya tuh pas offline itu nggak ada, ini sekarang jadi ada lagi semuanya. Tapi so my point is it's a very different event ya, baik offline maupun online. And experience-nya totally different. The experience totally different gitu. I believe itu mungkin dari Pak Firdy maupun Bu Feby, mau Pak Andi mungkin lebih tahu, akan punya jawaban yang lain juga gitu. Tapi for us, it's totally different experience gitu. It's a music experience tapi it's still totally different. Nah, menurut Ibu Feby bagaimana tanggapannya mengenai offline ataupun juga online? Dari perspektif sebagai examiner or educator, saya pikir saya juga merindukan euforianya sebenarnya kan, tepuk tangannya gitu ya, naik ke panggung, segala stagingnya itu yang hilang, jadi mungkin esensinya itu hilang. Tapi saya pikir online offline itu ya plus minus ya. Cuman pada saat ini kan mau nggak mau karena pandemi gitu ya, untuk keselamatan semua orang. Nah, tapi dari perspektif sekarang sebagai organizer, terutama saya mewakili international platform for performing at festival, terutama yang dari Hong Kong ini, saya pikir begini, prestige dan pencapaiannya itu tidak berubah, betul ya? Karena yang Hong Kong ini juga mereka adakan live Pak, jadi di Facebook Live atau YouTube Live, jadi benar-benar bisa menyaksikan sang juri menilai secara live juga sih, gitu, walaupun recording. Dan saya pikir untuk anak-anak yang tadi retake itu bisa frustasi sampai stres, sampai nangis dan sebagainya, tapi itu membuat anak lebih bekerja keras saya pikir ya. Dan mereka sendiri jadi, aku kok kurang ini gitu. Kadang jadi evaluasi Pak ya. Dan buat kita kadang-kadang 1 menit lagu tuh belum sempat tulis ya, tapi karena video bisa replay lagi ya. Kita juga senang juga ada sisi online itu. Nah itu yang pengalamannya Pak Firdy itu pasti itu ya. Saya udah pernah ngejuri secara online offline pasti itu. Iya. Kalau ya tentu topik ini perspektifnya banyak. Kalau dari sisi juri sih, experience-nya lebih sebetulnya kualitas penjuriannya akan lebih baik. Karena kita bisa lihat nonton ulang gitu kalau untuk memastikan sesuatu. Kalau secara juri sih biasanya di kompetisi offline karena jumlah peserta yang banyak sekali, jadi kita sebetulnya butuh coretan gitu. Karena kalau pesertanya ada 60 kan yang nomor 1 sekian, tapi yang nomor 30 mungkin benchmarknya bisa berbeda gitu. Sedangkan prosesnya harus tetap berjalan, jadi kita harus ada kadang-kadang ada komprominya di situ. Sedangkan kalau offline kita bisa, kalau menurut saya lebih punya perspektif per kategori itu lebih menyeluruh gitu. Kadang-kadang ada pieces yang sama sekali berbeda. Ada satu yang agak semi classical, kadang-kadang yang satu ada anak yang advance banget mainnya serius classical.
bagaimana cara menilainya, apakah yang main lagu lebih susah harus dikasih nilai lebih tinggi gitu. Jadi kan sebagai juri kita juga harus mereview ulang gitu. Yang mau dinilai apa? Apakah achievement secara karakternya dapat, ataukah lagunya susah, dia bisa main dengan lancar, itu udah lebih bagus daripada yang main lagu mudah tapi pembawanya berhasil gitu. Jadi nuansanya banyak sekali di sini. Dengan adanya offline sih, kalau jujur lebih akurat. Kita lebih punya waktu untuk itu. Nah itu sebenarnya makanya kita juga melihat bahwa makanya yang tadi saya bilang bahwa it's totally different experience, ya kan. Dan sebenarnya makanya kita merasa bahwa ya from this pandemic sebenarnya kita learn a lot lah ya sebenarnya. Tadinya itu let's say we believe bahwa yang namanya competition, namanya festival, yang namanya performance itu it has to be offline, ya kan. But nowadays ternyata bahwa kita selalu mikir bahwa online is let's say alternatif gitu. Let's say, tapi menurut saya sih sebenarnya online dan offline ini bakal coexist ya. Jadi kita bakal tetap kerjain acara yang offline, festival offline. Kita bakal tetap support acaranya. Let's say ini event organisasinya fase event. Kita akan tetap support fase event dalam acara-acara offline-nya. Dan kita akan tetap juga support acara online-nya sebenarnya. Karena it offers totally different experience. Baik dari segi penilaian, dari segi untuk jurinya, maupun dari segi untuk pesertanya sebenarnya. It's totally different experience sih kalau menurut saya. Saya pengen nambahin Pak Payu, poinnya bagus sekali, nyambung. Dari segi simulasi peserta, kalau menurut saya offline dan online itu bukan kategori, tapi offline itu sebetulnya, online step sebelum offline. Kalau mau bagus gitu, karena prosesnya sendiri mindsetnya beda. Kalau anak-anak yang belum experience, mereka akan saya harus tampil di panggung, whatever happens gitu terus. Ya udah. Tapi kalau direkam, kalau direkam nggak bisa. Sekali main berantakan, masa mau dipertontonkan? Mereka akan lebih kritikal gitu. Yang biasanya hanya setiap kali latihan, saya ulang 10 kali, salah berhenti, ulang kali ini nggak boleh berhenti gitu. Jadi challenge-nya tuh beda. Dan kalau mau tampil live bagus, harus lewat ini. Ini sarana buat step sebelumnya. Kalau mau mereka build ya berarti ya. Yes. Dan sebenarnya di proses yang nyata Pak, buat mahasiswa jurusan musik kita harus begitu ya Pak ya. Kalau kita di luar terutama, udah kamu latihan sendiri. Udah pas sudah mau resital itu, karena kita nggak bisa dengar diri sendiri. Karena kita sibuk main, kita lupa mendengarkan diri sendiri. Nah, jadi saya pikir salah satu proses yang online ini meningkatkan self awareness, meningkatkan self evaluation untuk kedepannya. Jadi saya setuju sekali ya. Dan satu lagi sama tambahin, anak-anak sekarang bisa punya kesempatan, video sederhana, tampil di festival, mungkin belum video cover solo, tapi udah tampil di YouTube. Nah, saya rasa ini sangat menjawab nih keinginan anak-anak milenial, betul ya? Mereka belum jadi mungkin Indorosa atau siapa gitu, tapi aku udah tampil di YouTube loh gitu. I think it's a very positive gitu, positive all around at the end. Yang tadinya kita terpaksa online. Actually itu nggak terpaksa sebenarnya sekarang. Menurut Pak Andi sendiri gimana tanggapannya Pak? Kalau dari tadi kita udah bahas tentang perbedaannya, gitu, udah tahu perbedaannya ada sisi positifnya, sisi plus minusnya lah ya. Tapi sebenarnya juga kita perlu menyoroti sebenarnya esensi kegunaannya. Jadi sebenarnya kita bikin online, offline, tujuannya sebenarnya kan, kalaupun nggak ada pandemi, acara offline dibuat untuk membangun antusiasme. Salah satunya untuk itu, meningkatkan kepercayaan diri dan mengapresiasi atas semua proses belajar dari setiap murid. Nah, ketika acara offline itu tidak bisa dibuat, maka dibuatlah acara online dengan esensi tujuan yang sama. Dan ini juga yang kita buat dari Trinity College London. Dalam hal ini kita menyesuaikan diri dengan membuat ujian secara online, itu digital juga. Jadi apresiasinya tetap harus standarnya sama, baik dia offline maupun online. Sehingga semangat belajar daripada setiap murid itu nggak ada alasan untuk luntur. Dan progres tetap ada walaupun ada pandemi. Iya, betul. Gitu. Jadi itu esensi tujuannya sebenarnya mengarah ke sana. Jadi buat orang tua, buat guru-guru juga, daripada menyibukkan
saya maunya offline, saya maunya online gitu. Iya. Nah, karena muridnya juga jadi bingung, orang tua juga mungkin jadi supportnya juga mungkin nggak maksimal. Iya. Nah, lebih baik tetap dimaksimalkan, ikutin aja. Iya. Ya adanya event ini kita kan berkolaborasi ya Iya. dari Rhapsody menciptakan satu ekosistem Iya. pendidikan musik yang terus maju di Indonesia sebenarnya. Iya. Dan kami di Palestina juga mendukung hal tersebut. Gitu. Baik, ini seru banget nih bincang-bincang bareng Bapak dan Ibu yang ada di sini. Oh, luar biasa sekali. Dan semoga semua penonton yang ada di rumah atau juga dimanapun bisa mendapatkan poin yang sudah disampaikan oleh para narasumber kita hari ini. Nah, tentunya untuk moms yang ada di rumah atau juga di mana berada, jangan lupa daftarkan putra-putrinya untuk les offline ataupun juga online-nya, dan juga bisa visit langsung ke www.rhapsody.co atau juga bisa DM langsung di Instagramnya Rhapsody, kita akan tampilkan di sini. Dan selain itu juga bisa dapatkan langsung diskonnya sampai 30% untuk biaya les bulan pertamanya. Sesaat lagi kita akan umumkan siapakah peraih Diamond Award, Gold Award, dan juga Silver Award di Indonesia Winter Music Festival 2020. Untuk peraih Diamond Award akan menjadi finalis di Hong Kong Youth Performing Arts Festival 2021 mendatang. Langsung saja kita akan umumkan, ini dia para pemenangnya. Saya akan membacakan 23 nama peraih Diamond Award dalam kategori piano klasik B. Jacqueline Rosemary Rusdi Jr., Elaine Jean Hartono, Margareta Serena Adiwijaya, Bri Alicia Tanuwijaya, Ashley Keira Hartono, Kenza Jacqueline Yuna, Clary Piltam, Abigail Faith Saputro, Michelle Griselda San, Joanne Liao Jian, Francesco Edith Lim, Celine Nicole Rahadian, Ethan Joseph Linford, Faiza Nur Zahra Siswanto, Stacy Merciane Adinata, Inka Corin Lim, Teresa Ezrela Putri Lubina, Edward Nathaniel Handoko, Charles Zander Wibisono, Olivia Grace Wijaya, Vanessa Ludwinia Watimena, Nicolin Kimiko, dan Felis Makalia Muntono. Selamat kepada semua pemenang dalam kategori piano klasik B. Baik, itulah dia pengumuman para pemenang yang sudah disampaikan oleh para narasumber. Terima kasih untuk Bapak, Ibu semua yang sudah hadir di sini. Tepuk tangan terlebih dahulu. Ya, luar biasa sekali. Dan juga tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, guru, dan juga orang tua. Dan event ini diselenggarakan oleh Fashion Event dan disponsori oleh Rhapsody.com, platform pencarian kegiatan musik, dan didukung sepenuhnya oleh IMEX sebagai perwakilan dari Trinity College London, Hong Kong Youth Performing Arts Festival, Winti, minuman sehat dan menyegarkan, dan Chandra Karya, pusat belanja branded spring-bed, sofa, dan furniture terlengkap di Indonesia. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan juga follow Rhapsody YouTube channel. Saya mengucapkan terima kasih, sampai jumpa lagi di event selanjutnya.
Terima kasih.